Shalom, Bible lovers. Bersyukur pada hari ini kita masih bisa berjumpa, saya masih bisa berbagi. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ini adalah video keempat yang saya buat untuk teman-teman mahasiswa yang mengikuti kuliah eksposisi Roma dan Ibrani. Dan pada hari ini saya ingin berbicara tentang pembenaran di dalam surat Roma. Nah, sebelum kita mulai, kiranya saudara bisa menyaksikan ini. Ya, silakan subscribe jika saudara ingin belajar firman Tuhan lebih dalam melalui channel ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang indah pada pagi ini kami boleh belajar lagi. Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang dapat dibagikan melalui video ini sungguh menjadi berkat dan kami semua boleh bertumbuh dalam kebenaran firman. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya akan membagikan screen. Kita sudah masuk di bagian keempat ya dari eksposisi surat Roma. Jadi kita akan bicara tentang pembenaran dalam surat Roma. Ya, ini dari surat Roma pasal 3 ayat 21 hingga pasal 5 ayat 21. Jadi di bagian ini Paulus berbicara tentang pembenaran. Kalau sebelumnya dia sudah menunjukkan bahwa baik orang Yahudi, orang non-Yahudi, dan bahkan semua orang itu berdosa, tetapi dia menunjukkan selanjutnya dalam pasal 3 ini, dia menunjukkan bahwa karena keberdosaan itu kita membutuhkan namanya pembenaran. Yesus mengerjakannya untuk kita. Ayat 21 dan 22 dikatakan begini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan katanya. Jadi semua orang berbuat dosa, semua orang tidak bisa berbuat apa-apa untuk dibenarkan, tetapi Allah bertindak. Ya, karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Nah, ini kira-kira garis besarnya deskripsi pembenaran pasal 3 ayat 21 sampai 31. Di sana ada saluran pembenaran pasal 3 21 sampai 23, dasar pembenaran, lalu hukum dan pembenaran. Lalu di bagian kedua ada ilustrasi pembenaran, itu dalam pasal 4 ayat 1 sampai 25 dia menceritakan tentang Abraham, tentang sunat, warisan, iman. Dan pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu dia bicara tentang hasil pembenaran. Damai dengan Allah, jalan masuk, pengharapan dalam Allah, kesengsaraan, kasih, Roh Kudus, lalu terlepas dari murka. Dan pasal 5 ayat 11 itu bicara tentang sukacita.
Lalu dia juga bicara tentang Adam dan Kristus di pasal 5 ayat 12 sampai 21. Ada perwakilan Adam, perwakilan Kristus, lalu kebenaran Kristus dikontraskan dengan pelanggaran Adam, ayat 19-21. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Temanya pertama dalam pasal 1 ayat 18, keperluan kebenaran. Lalu mulai pasal 3 ada pemberian kebenaran. Kenapa perlu kebenaran? Karena kita salah, kita berdosa. Ya. Nah, prinsip pertama dalam ayat 21, kalau kita melihat eksposisinya, ada deskripsi pembenaran. Di sana dikatakan manusia dibenarkan tanpa hukum Taurat. Bukan karena perbuatan. Ya. Lalu kebenaran Allah maksudnya adalah proses dari orang berdosa bisa diangkat benar di hadapan Allah dan diterima oleh Dia. Ayat 22, kebenaran Allah ini tanpa hukum Taurat tetapi sesuai dengan perjanjian lama. Itu. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru konsepnya sama. Ya. Hanya kadang-kadang banyak orang salah menangkapnya. Sebenarnya dalam perjanjian lama orang dibenarkan karena iman juga. Galatia 3 ayat 21-25 ya. Saudara bisa membacanya sendiri. Nah, ini contoh seperti kita melihat muka dalam cermin. Kita lihat muka kita kotor dan kita mencucinya dengan sabun. Nah, cermin itu sama dengan hukum Taurat. Dicuci bersih oleh darah Yesus. Gitu ya. Jadi hukum Taurat itu tidak menyucikan. Hukum Taurat bukan hal yang membuat kita bersih, bukan. Itu hanya cermin. Kalau kita membaca surat Galatia. Sehingga meskipun Anda berpikir atau merasa atau bahkan berusaha menerapkan hukum Taurat, ya, itu tidak akan menyucikan. Korbannya yang menyucikan. Nah, sekarang korban untuk bait Allah itu tidak lagi dilakukan. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi korban satu kali untuk selamanya. Nah, sekarang apakah arti iman? Ada 3 unsur. Pertama, unsur pengetahuan. Untuk beriman pada sesuatu membutuhkan pengetahuan. Jadi kita harus tahu apa yang kita imani. Ya. Anda tidak bisa dibilang beriman kalau tidak tahu apa yang diimani. Lalu yang kedua membutuhkan persetujuan. Kita harus setuju mengakui pengetahuan itu. Itu namanya iman. Jadi kata lalu percayalah Abraham itu tidak hanya sekadar percaya kosong ya. Dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang Allah, tentang kesetiaan Allah, tentang janji Allah. Lalu dia setuju dengan itu. Dan yang ketiga, iman itu mengandung unsur kepercayaan. Orang harus menaruh kepercayaan kepada Yesus Kristus dan memutuskan untuk percaya dan menerima serta bergantung pada pengetahuan itu. Contohnya kalau orang sementara tenggelam ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa atau orang tidak tahu berenang ya. Dan dia tidak bisa keluar dari dalam air, lalu kemudian Tuhan Yesus datang menolong supaya dia tidak tenggelam. Tangan diulurkan, lalu dia diangkat. Naik. Jadi seperti itu orang yang beriman. Mempercayakan diri. Nah, objek kepercayaan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah ini ingin menjalin hubungan dengan manusia. Kenapa? Karena dia memang menciptakan manusia untuk memiliki hubungan sebagai partner, sebagai rekan kerja, sebagai representasi dirinya di dunia. Tetapi manusia jatuh dalam dosa sehingga hubungan itu menjadi putus dan manusia tidak punya cara lain. Manusia tidak memiliki solusi. Nah, disinilah Allah bertindak. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lalu kemudian menjadi jembatan, menjadi korban. Dia mati di kayu salib untuk memperbaiki hubungan dengan Allah itu. Nah, sehingga kepercayaan kepada Kristus inilah yang membuat hubungan kita dengan Allah
itu bisa terjalin kembali. Jadi seperti itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Semua orang tidak ada perbedaan menerima kebenaran karena percaya kepada Kristus. Mungkin Anda bertanya, terus gimana? Orang perjanjian lama kan belum tahu Yesus. Ya, mereka punya janji-janji tentang Kristus. Gitu ya. Sepanjang perjanjian lama, ya, kitab Taurat, nabi-nabi sesungguhnya sedang memproyeksikan Yesus. Sedang berbicara tentang Mesias yang akan datang. Lihat saja mulai dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 sudah bicara tentang kedatangan Mesias, kedatangan Yesus. Kira-kira gambarannya lagi seperti ini, ya. Allah itu maha kasih dan dia juga maha adil. Dalam ayat 24, kita melihat Tuhan Yesus menjalani hukuman untuk hukuman itu sendiri. Ya. Jadi kasih Allah itu membuat Allah tidak tega untuk langsung menjatuhkan hukuman. Sehingga dia harus memberikan solusinya. Dan solusinya adalah dia sendirilah yang menerima hukuman itu. Nah, keadilan Allah juga ditunjukkan. Dia ingin sekali menghukum setiap orang. Hukumannya adalah maut. Roma 3:23, sebab upah dosa ialah maut. Kejadian pasal 3 kita lihat ada pemisahan di sana. Dia tidak mau atau manusia dilarang untuk masuk mendekati Tuhan. Nah, jadi maha kasih dan maha adil. Keduanya ini dipenuhi di dalam tindakan Yesus ketika naik di Kalvari. Ketika dia disalibkan. Hukuman yang diterima oleh Yesus menunjukkan bahwa Allah adil. Murkanya dituangkan kepada satu pribadi ini. Dan sekaligus menunjukkan Allah maha kasih. Gitu. Kalau saudara pernah mengikuti pelatihan Evangelism Explosion, ada ilustrasi yang dibuat tentang seorang jenderal yang mengorbankan dirinya demi ibunya yang kedapatan mencuri. Ya. Jadi Anda bisa lihat itu ya. Nah sekarang apa arti penebusan? Penebusan ini mempunyai arti khusus karena pada waktu itu banyak perbudakan. Ya. Banyak budak dan majikan. Sehingga orang yang membaca surat ini di awal itu mengerti persis gambaran ini tentang penebusan. Ya. Jadi itu yang pertama. Kalau seorang, oh ya saya jelaskan dulu soal perbudakan ya. Kita tahu bahwa perbudakan pada zaman dulu itu adalah sesuatu yang biasa dibuat orang. Dan di sana manusia dijual belikan seperti hewan lah ya. Mereka tidak dianggap sebagai manusia, diperjualbelikan. Lalu kemudian orang yang membelinya itu bebas melakukan apa saja yang dia mau. Memerintah ini, memerintah itu. Bahkan kalau ada orang yang membunuh budaknya itu tidak dituntut. Itu mengerikan sekali itu ya. Itulah sebabnya perbudakan tidak ada lagi sekarang ini. Nah, para budak ini biasanya diperjualbelikan di pasar budak. Dan bagaimana caranya supaya mereka bisa bebas? Caranya adalah orang lain harus datang membeli mereka, membayar harganya, lalu kemudian kebebasan. Ya. Jadi majikannya yang harus membebaskannya dengan surat tentunya. Tanpa penebusan ini yang disebut dengan penebusan ya. Tanpa penebusan ini seorang budak tidak bisa dibebaskan. Gitu. Nah, kalau dia seseorang yang dilahirkan dalam perbudakan, dia bisa bebas kalau juga ya dibeli, ditebus, dibayar. Nah, ibarat perbudakan, manusia itu sudah ada, lahir di dalam kondisi atau status budak dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa.
Bahkan sejak dari kandungan, kata pemazmur, aku dikandung dalam dosa, kata pemazmur. Jadi sebenarnya semua manusia lahir di dalam perbudakan dosa, dikuasai oleh dosa. Dan kalau saudara bertanya, kenapa sih saya susah sekali untuk melawan dosa? Ini alasannya. Karena memang kita lahir di dalam perbudakan dosa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah saudagar yang sangat kaya, yang berlimpah dengan rahmat dan kasih karunia, namanya Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup membayar kita. Karena harga untuk membayar dosa adalah, upahnya adalah maut. Dan yang dapat melakukannya hanya orang yang melalui maut itu, Yesus Kristus. Gitu. Jadi orang bertanya, kenapa Yesus harus mati supaya kita masuk surga? Ya karena upah dosa maut. Kalau kita mau membayar sendiri dosa kita, kita harus mati. Selama-lamanya di neraka. Bukan hanya mati secara fisik loh. Jadi Yesus mati untuk membayar itu semua. Dan Dia kita anggap sebagai juragan, sebagai saudagar yang sangat kaya. Sehingga Dia bisa membayar dosa itu. Ayat 25, Yesus adalah jalan pendamaian. Nah, karena ada hubungan yang putus ya, kita lihat gambar ini. Jadi hubungan antara Allah dan manusia putus. Di situ terdapat jurang ya, pemisah. People sinful, God holy. Nah, sekarang ada penyatuan. Nah, disatukan atau didamaikan dengan ini. Penebusan dan pendamaian hanya melalui Tuhan Yesus, yaitu melalui kematiannya. Itu yang bisa kita lihat yang dijelaskan dalam surat Roma. Ayat 25-26, Allah mengetahui segala sesuatu. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati. Gitu. Oke. Ini internetnya kurang bagus. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ia sudah melihat ke depan, Yesus akan mati dan orang-orang percaya akan selamat. Orang-orang percaya dalam masa perjanjian lama itu diselamatkan oleh iman ini juga. Gitu ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Lalu kemudian saudara bisa membaca kitab nabi-nabi. Semua memandang kepada Yesus, kepada Mesias. Orang-orang berdosa masa perjanjian baru juga sama. Hanya saja dari perjanjian lama orang melihatnya masih samar-samar ya. Kalau kita coba lihat Kejadian pasal 3, hanya disebut di sana keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tapi engkau akan meremutkan tumitnya. Jadi ada pengorbanan di situ. Tumitnya. Ya. Kalau kita membaca terus sampai kepada kitab nabi-nabi, kita akan menemukan bahwa Mesias itu akan menderita dan seterusnya. Jadi objeknya adalah wahyu ini. Janji-janji Allah di perjanjian lama. Lalu kemudian dia progres terus menerus sampai nampak jelas siapa orangnya. Dan bagaimana caranya mati. Dan semua ini harus diimani, dipercayai. Gitu ya. Itu namanya iman. Selanjutnya, hanya orang beriman yang diselamatkan. Jadi Yesus mati untuk semua orang, tapi hanya efektif bagi orang yang percaya. Yesus mati untuk semua orang dan hanya efektif bagi orang yang percaya. Itulah sebabnya
kita harus beriman. Artinya kita harus percaya, kita harus tahu apa yang kita percayai, kita setuju, dan kita memutuskan untuk mempercayai. Gitu. Nah, objeknya wahyu, janji, lalu muatan isinya Yesus Kristus mati di kayu salib, dan terus berubah, maju, progres. Wahyu itu. Sampai kita melihat bahwa Yesus yang mati. Nah, sekarang di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 25 ada ilustrasi pembenaran. Saudara bisa baca teksnya. Oh ya, kita sudah saya menganggap saudara sudah membacanya karena ada tugas baca ya. Roma pasal 4 1 sampai 25 ada pertanyaan umum tentang Abraham, lalu kemudian kebenaran, lalu tambah perbuatan-perbuatan, kebenaran tambah sunat, kebenaran tambah hukum, dan kebenaran tambah iman. Di sini kita melihat bahwa saya fullkan aja ya. Nah, kebenaran Allah itu ya adalah kebenaran, lalu kemudian ayat 4 ada orang bekerja lalu dapat upah, haknya itu perbuatan. Tetapi iman itu bukan upah, tetapi hadiah. Nah, dalam hal ini Abraham itu melakukan keduanya. Gitu. Karena Abraham punya iman, maka dia dibenarkan. Lalu kemudian dia juga bekerja sehingga dia mendapat hak untuk berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu, perbuatan itu hak. Tetapi kebenaran karena iman itu hadiah. Gitu ya. Hak istimewa atau privilege. Jadi begini, kalau kita berbuat baik dan diterima oleh Allah, itu privilege, hak istimewa. Gitu. Tetapi pembenaran yang diberikan Allah atau kebenaran diberikan Allah kepada kita, itu hadiah bagi kita. Karena iman. Ya. Nah, Daud ya, ayat 7 sampai 8 itu bisa dibandingkan dengan Mazmur 32 ayat 1-2 ya. Dalam ayat 9 sampai 12 dibenarkan oleh Allah dan berdasarkan janji Allah kepada Abraham. Lalu ada perjanjian yang harus dipegang, Kejadian pasal 17. Lalu Abraham dibenarkan, Abraham disunat. Gitu ya. Jadi di situ juga ada Ismail yang disunat pada umur 13 tahun. Jadi seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi pembenarannya bukan karena sunat ya. Bukan karena sunat. Nah, Allah itu berjanji, lalu ada kebenaran oleh iman. Abraham beriman lalu diberikan kebenaran. Nah, murka Allah jatuh karena orang Israel sebagai keturunan Abraham itu tidak taat kepada Allah. Artinya iman mereka itu tidak sama. Gitu. Itulah sebabnya Paulus bilang tidak semua ya keturunan Abraham itu disebut anak. Anak Abraham disebut anak-anak gitu. Yang disebut anak Abraham pada masa kini adalah orang-orang yang memiliki iman yang sama dengan Abraham. Itu iman kepada Yesus. Di dalam pasal di dalam ayat 16 sampai 25 ya. Kita juga melihat ada janji kepada Abraham. Lalu kemudian ayat 20 juga ada berharap, percaya, imannya teguh. Ayat 20, dia tidak bimbang, dikuatkan oleh iman lalu memuliakan Allah. Ayat 21, dia penuh keyakinan. Ayat 17 dikatakan dia menjadi bapa banyak bangsa. Ada bapa banyak bangsa berarti termasuk saya dan saudara. Tetapi
Ingat, bukan secara lahiriah. Tetapi karena kita punya iman yang sama dengan Abraham, maka kita disebut anak Abraham. Ayat 18 dan 19 itu bicara tentang umur dan keadaannya. Nah sekarang pasal 5 ayat 1 sampai 11, hasil pembenaran itu apa? Pertama, damai dengan Allah. Katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hasil pembenaran. Ayat 2a, jalan masuk. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya. Yesus jalan masuknya dan kita percaya Yesus, kita punya jalan masuk. Pengharapan dalam Allah. Pasal 5 ayat 2b. Di dalam kasih karunia kita ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu ayat 3-4, kesengsaraan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bahkan kesengsaraan itu adalah hasil pembenaran, tetapi kita bermegah dalam kesengsaraan. Saudara bisa lengkapi ya, bukan hanya kesengsaraan, kita bisa bermegah dalam kesengsaraan. Lalu kemudian ayat 5a, kasih ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang ayat B, 5b juga bicara tentang Roh Kudus ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Lalu kemudian kita terlepas dari murka Allah. Itu hasil pembenaran. Ayat 5, ayat 6 sampai 10 pasal 5. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini jaminan bagi kita ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Orang yang ada di dalam Yesus itu memiliki kepastian keselamatan sesuai dengan janji Allah. Jadi orang Kristen itu kalau dia percaya Yesus ya. Orang Kristen ada yang tidak percaya Yesus ada. Ya. Dia percaya Yesus hasilnya ini saudara. Pembenaran. Hasil pembenaran adalah salah satunya Anda punya jaminan keselamatan terlepas dari murka Allah. Tapi ingat bukan berarti karena sudah dibenarkan lalu Anda hidup seenaknya ya. Berbuat dosa dan seterusnya. Itu tandanya Anda belum diselamatkan. Belum mengerti kasih karunia. Belum paham. Ya. Nah jadi efek dari pembenaran kita itu juga nampak dari hidup kita. Seperti Abraham yang dibenarkan, lalu dia memiliki perbuatan. Lalu kemudian pasal 5 ayat 11 itu sukacita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Bukan, cuma rekam ini. Saya kasih mundur jam. Nah, pasal 5 ayat 12 sampai 21 di sana bicara tentang Kristus, Adam dan Kristus ya. Melalui Adam
dosa masuk ke dalam dunia. Ya. Karena dosa mereka ya. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Tetapi melalui perwakilan Kristus dikatakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi semua yang diperbuat Adam, kesalahan, dosa, itu dibalikan oleh Tuhan, oleh Yesus ya, melalui kedatangannya dan pengorbanannya di Kalvari. Nah, lalu kemudian melalui perwakilan Adam, maut itu telah menjalar kepada semua orang. Tetapi melalui perwakilan Yesus, kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Tentu saja karunia Allah lebih besar daripada pelanggaran Adam ya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi standarnya itu hukum Taurat. Saudara dinyatakan salah atau benar itu ada berdasarkan hukum Taurat. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Melalui perwakilan Adam, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama setelah seperti yang telah dibuat oleh Adam. Lalu perwakilan Kristus apa? Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Melalui perwakilan Adam, Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Namun melalui perwakilan Yesus, tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Adam yang datang pertama itu Adam yang bersih, yang suci ya. Tetapi dia jatuh dalam dosa. Nah, Adam yang kedua, Yesus Kristus, datang dalam kesucian. Dia bahkan mati untuk menyucikan. Karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu ya, luar biasanya Tuhan Yesus, dia mengorbankan dirinya, dia memberikan kebenaran, dia tahu dengan hikmat Allah semuanya bisa terselesaikan. Masalah utama kita terselesaikan. Kebenaran Kristus dikontraskan dengan pelanggaran Adam. Oleh satu orang, satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tentu saja ini bicara tentang perbuatan kebenaran Yesus. Yaitu dia memberikan dirinya untuk menjadi korban. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dan oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yesus taat. Dia berdoa di Getsemani, meminta supaya cawan itu lalu. Tetapi tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain manusia diselamatkan. Sehingga Yesus harus taat. Dan dia benar-benar mentaatinya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Luar biasa ya. Tuhan tahu bagaimana caranya memberi kita jalan keluar. Seandainya tidak, waduh, kita masuk neraka semua. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut,
demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebenaran Kristus dikontraskan dengan pelanggaran Adam. Atau bisa juga kita bilang kebenaran Kristus adalah solusi bagi pelanggaran Adam. Jadi ini ringkasannya, Allah itu maha suci, dia harus menghukum dosa. Manusia perlu kebenaran ya. Karena jangan sampai dia melanggar kesucian Allah. Tetapi karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah yang maha kasih ini memberikan jalan keluar. Dia memberikan kebenaran kepada manusia. Tetapi harus melalui jalan Yesus Kristus. Gitu. Itu dalam pasal 3. Nah, kalau kita belajar lagi nanti setelah bahan ini ya, dalam pasal 6 sampai 8 ya, kita akan bicara tentang kekudusan. Gitu. Nah, tentu saja kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan buat ya. Karena tanpa tindakan Yesus kita akan berakhir dalam maut. Kita berakhir di neraka kekal. Itulah sebabnya saya tahu mungkin Anda yang mengikuti kelas ini sudah percaya Yesus, sudah mengenal Yesus. Tapi mari kita merenungkan bersama betapa luar biasanya pengorbanan Kristus itu. Dia memberi kita jalan keluar, dia membenarkan kita. Jadi Anda harus berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang sesuai tujuan Allah itu. Gitu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk apa yang boleh dibagikan melalui video ini. Tuhan berkati supaya boleh menjadi alat bagi kami bertumbuh. Semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti tindakan Allah dalam penyelamatan kami. Dan hidup kami penuh dengan rasa syukur, penuh dengan sukacita. Dan kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.